Halo Sobat Entrepreneur, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa saham yang mungkin bisa menjadikan referensi bagi teman-teman untuk teman-teman tradingkan dalam 1 minggu ke depan. Kita langsung saja teman-teman ke trading view kita. Untuk pertama-tama kita akan mencoba membahas indeks kita teman-teman. Sebentar ya. Seperti yang teman-teman tahu, pada kesempatan perdagangan hari ini, indeks kita ditutup melemah minus 0,83% teman-teman. Dan ditutup di range harga 6.547. Dia telah break dari Fibo 618-nya, dan besar kemungkinan dia akan turun ke neckline-nya teman-teman. Dia besar kemungkinan akan turun ke neckline-nya di harga 6.490 sampai 6.500. Jadi dengan kondisi indeks kita yang sekarang, lebih baik kita berhati-hati dan lebih baik kita mempunyai strategi yang matang untuk trading. Jadi dengan posisi yang sekarang, lebih baik kita trading dengan kondisi buy on weakness teman-teman. Jangan coba-coba kita terlalu agresif dengan market yang seperti ini. Yang seperti teman-teman ketahui juga, di bulan Desember ini ada namanya window dressing. Tetapi window dressing pada tahun ini sepertinya kurang ramai dan sangat sepi sehingga indeks kita tidak kuat untuk build ke atas teman-teman. Jadi untuk indeks kita sendiri kita harus perhatikan dulu apakah dia besok akan up atau dia tetap turun ke bawah ke neckline-nya atau ke supportnya teman-teman. Dia ada range sebesar kurang lebih 1 sampai 0,80% teman-teman untuk ke area neckline-nya. Jadi untuk strategi yang akan kita gunakan untuk trading beberapa hari ke depan, kita lebih baik menggunakan sistem buy on weakness, teman-teman. Oke, baik, pertama-tama kita mencoba membahas saham BBHI, teman-teman. Untuk saham BBHI sendiri, teman-teman dapat lihat, dia seperti membuat double top, teman. Nah, teman-teman dapat lihat, di sini dia membuat dua top, dan ini adalah neckline-nya. Ini adalah neckline-nya, yang dimana kalau dia break, besar kemungkinan dia akan turun terus ke bawah teman-teman. Jadi teman-teman harus perhatikan area neckline-nya nih. Dia ada di range harga 6.600 sampai 6.300 teman-teman. Jadi ini adalah area neckline dia. Jadi untuk BBHI sendiri, ketika teman-teman belum punya barangnya dan ingin mencoba trading buy on weakness, teman-teman bisa perhatikan saham BBHI ini. Jadi tunggu dia masuk ke area 6.300 sampai 6.600, teman-teman bisa melakukan spekulasi buy, cukup stop loss-nya di bawah area ini aja teman-teman. Karena takutnya kalau dia break seperti ini, dia seakan-akan naik, padahal dia hanya retest pullback teman-teman. Dan dia langsung drop gitu. Kemungkinan besar dia dropnya bisa ke area ini teman-teman. Nah, bisa ke area ini, kita coba ambil 1:1 dari headnya. Kurang lebih seperti ini, kita tarik di sini. Nah, kurang lebih pas dia di area ini teman-teman, 1:1-nya. Jadi untuk BBHI sendiri teman-teman bisa jadikan watchlist. Boleh ambil kesempatan ketika harga masuk area neckline-nya teman-teman. Jadi ketika dia masuk ke area neckline-nya, teman-teman bisa coba spekulasi buy, cukup stop loss-nya di bawah neckline-nya. Jadi kalau ketika dia break di area di bawah neckline-nya, teman-teman jangan pernah mencoba hold barangnya. Harus rela cut loss teman-teman. Oke, itu untuk saham BBHI. Selanjutnya ada saham SCMA. Seperti teman-teman ketahui, ketika window dressing datang di bulan Desember, biasanya saham-saham seperti SCMA ini selalu up, teman-teman. Sama seperti Pegas dan lain-lainnya. Tapi di kondisi sekarang, kita tidak tahu dia sahamnya seperti lemah. Tidak ada tekanan beli yang kuat, teman-teman. Tapi seperti yang kita lihat di sini, ini adalah area base dia. Jadi kemungkinan dia akan menuju area base-nya lagi. Teman-teman bisa mencoba buy on weakness di saham SCMA ini. Teman-teman bisa mencoba spekulasi buy-nya itu di area 344 sampai range area 336, teman-teman. Jadi ketika saham itu break di area-area ini, teman-teman bisa buang barangnya. Jadi buy on weakness SCMA teman-teman bisa lakukan di area neckline-nya nih. Ini adalah demand zone dia. Jadi untuk SCMA teman-teman wait and see, lihat apa yang akan terjadi di saham ini ketika dia masuk ke area demand zone-nya ini dan tekanan beli sudah mulai ada, teman-teman bisa melakukan buy. Oke, selanjutnya ada saham ASI, teman-teman. Nah, untuk saham ASI juga
Sebenarnya dia untuk pada posisi window dressing dia selalu naik. Tetapi seperti yang kita katakan kembali di kondisi window dressing kali ini, kita melihat seperti tidak ada gairah di market. Kita tidak tahu apakah market akan bergairah di minggu keempat atau tidak sama sekali. Yang penting kita harus punya plan ketika kita trading, teman-teman. Jadi untuk ASI sendiri, dia sudah berada di area-area supportnya, teman-teman. Atau buy on weakness-nya. Jadi ketika teman-teman ingin mencoba membeli saham ASI ini, teman-teman sudah bisa lakukan. Yang penting cukup stop loss-nya sekitar 5.400-an, teman-teman. Di area 5475. Jadi ketika harga turun ke 5475 dari harga close hari ini, teman-teman bisa lakukan namanya pembatasan risiko. Jadi stop loss-nya itu kurang lebih 3,76%, teman-teman. Jadi untuk saham ASI teman-teman bisa watchlist dan teman-teman bisa jadikan referensi untuk teman-teman tradingkan. Selanjutnya ada saham KLBF, teman-teman. Kenapa saham KLBF ini? Saya ada sesuatu yang menarik di saham KLBF ini. Teman-teman dapat lihat strukturnya dia di sini rally base rally. Dia di sini rally, dia koreksi, dia rally, dan di sini dia sideways, teman-teman. Nah, ini premier trend, ini secondary trend, di premier trend, dan sekarang dia sideways. Teman-teman dapat lihat dia di sini membentuk base. Seakan-akan ada yang sedang mengakumulasi barangnya di sini, teman-teman. Jadi ada yang sedang mengakumulasi bertahap di saham ini. Supaya apa? Ketika dia beli besar bisa jadi harganya langsung naik dan dia tidak inginkan itu. Dia ada target dana yang harus dia masukkan di sini sehingga dia membeli pelan-pelan. Makanya candle itu mempunyai psikologi yang seperti ini, teman-teman. Jadi untuk KLBF sendiri, teman-teman bisa watchlist, teman-teman bisa perhatikan areanya itu di sekitar 1575. Apabila dia masuk area-area support ini, teman-teman bisa lakukan buy, cukup stop loss-nya di bawah ini, teman-teman, sekitar 1530. Nah, apabila dia breakout, teman-teman bisa lakukan buy on breakout, teman-teman. Ikut follow the trend-nya langsung. Jadi besar kemungkinan ketika dia break di saham-saham seperti ini, dia naiknya pasti akan kencang, teman-teman. Sama seperti MSCN. Teman-teman dapat lihat saham MSCN. Nah, ini dia konsolidasinya sangat lama, teman-teman. Dia base-nya itu sangat lama, akumulasinya sangat lama. Tapi setelah dia break dari area akumulasi ini, dia naiknya gila-gilaan. Dan kemungkinan di saham KLBF itu bisa terjadi seperti itu. Nah, sedang ada akumulasi di sini. Jadi ketika harga berada di area 1575 atau dia break dari harga 1650, teman-teman bisa langsung lakukan buy on weakness atau buy on breakout, teman-teman. Baik, itu untuk saham KLBF. Selanjutnya ada saham Akra, teman-teman. Saham Akra ini seperti yang saya katakan, dia mempunyai structure market yang sangat bagus. Dia rally, dia koreksi, dia breakout dari bearish trend line-nya, dia retest, dan dia up kembali, teman-teman. Dan ini dia udah membentuk swing. Teman-teman dapat lihat, swing low-nya udah jadi. Nah, ini swing low-nya, dan sekarang dia sudah jalan harganya, teman-teman. Jadi, ketika saham Akra ini udah seperti ini, apakah teman-teman bisa masuk? Teman-teman sudah bisa masuk, tetapi risk to reward-nya tidak lebih baik ketika teman-teman beli di bawah pada waktu dia retest. Jadi untuk saham Akra ini teman-teman bisa buy, follow the trend-nya, cukup stop loss-nya di bawah swing-nya nih, teman-teman. Cukup di bawah swing-nya ini sekitar 6% kurang lebih. TP-nya TP1 teman-teman bisa, sebentar saya hapus dulu nih. Bentar ya biar lebih jelas. Nah, teman-teman bisa lakukan buy di sini. Teman-teman bisa lakukan di sini. Stop loss-nya cukup di bawah swing ini, teman-teman. Sekitar kurang lebih 6% di harga 4140. TP1 teman-teman bisa letak di harga 4660 sampai 4730. Saya tandai dulu. Teman-teman bisa ambil posisi TP-nya di area-area ini. Jika teman-teman ingin coba follow the trend-nya, ini risk to reward-nya 1:1. Jadi ketika teman-teman mau coba follow the trend-nya, dia sedang running profit, teman-teman bisa ambil TP-nya di area selanjutnya seperti itu. Nah, ini adalah target follow the trend-nya, teman-teman. Jadi ketika dia break ini, kemungkinan besar dia akan retest, baru dia akan up. Gitu, teman-teman.
Jadi untuk saham Akra sendiri secara structure market dia sangat bagus. Jadi ketika teman-teman belum punya barangnya, teman-teman bisa coba lakukan buy, cukup stop loss di harga 4140 sekitar 6% dan TP1 di harga 4660 sampai 4730. Tetapi ketika dia nyampe harga ke situ, teman-teman bisa naikkan trailing stopnya. Jadi teman-teman bisa lakukan namanya follow the trend untuk di saham-saham seperti ini. Jadi teman-teman untuk saham-saham yang saya analisa, saya menganalisa untuk saham-saham yang swing, bukan untuk day trade. Jadi jangan kita salah paham di video ini, jangan nanti teman-teman pikir kita analisa untuk day trade, jangan. Karena apa? Day trade sama swing trade itu mempunyai metode yang berbeda. Jadi ketika saham-saham day trade, kita mempunyai metode yang berbeda untuk kita analisa, dan untuk saham-saham swing trade, kita mempunyai metode yang berbeda-beda untuk kita analisa. Jadi kebetulan video-video yang saya buat, saya menggunakan metode follow the trend untuk swing trade, teman-teman. Jadi untuk day trade kita beda lagi metodenya, tidak seperti yang saya buat di video-video ini. Jadi ketika teman-teman nonton video ini, pahamilah bahwa video-video yang saya buat adalah untuk saham-saham yang untuk follow the trend atau swing trade, teman-teman. Oke, teman-teman, sampai di sini video yang bisa saya buat. Jika teman-teman ada saham-saham yang ingin saya coba ulas atau analisa secara teknikal, teman-teman bisa komen di bawah, nanti saya coba bantu analisa. Jika analisa saya ada yang salah, saya mohon maaf, karena semua hanyalah analisa dan hanya market yang benar, teman-teman. Jadi kalau untuk trading tuh teman-teman harus ingat, seperti kata George Soros, teman-teman. Yang paling penting tuh bukan antara benar atau salah, tapi yang paling penting adalah seberapa persen yang kamu dapat ketika kamu benar dan seberapa persen yang kamu hilang ketika kamu salah. Jadi yang paling penting itu money management kita, teman-teman. Jangan risk lebih tinggi daripada rewardnya. Jadi itulah fungsinya ketika kita menganalisa suatu saham. Oke, teman-teman, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam entrepreneur.